Bab 519. Bajingan, tidak disangka siapapun, Yun Waitian langsung marah, dasar anak sombong, beraninya kamu mengatakan hal-hal konyol dan berani seperti itu. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Ini sangat tidak masuk akal. Tetua ketujuh, yang biasanya paling dekat dengan Yun Waitian, berdiri dan dengan marah berteriak, saya belum pernah mendengar kata-kata konyol seperti itu dalam hidup saya. Benar-benar konyol, konyol. Xin Yue adalah murid paling menonjol dari generasi muda klan kami. Dia sempurna dalam bakat dan karakter. Dia tidak pernah menindas siapapun dari klannya. Dia dan Yun Xiao biasanya sangat ramah, dan bahkan jika ada dendam yang nyata, bagaimana seseorang bisa membunuh seseorang dari klan yang sama? Berkomplot melawan putri keluarga Tianxia adalah hal yang paling konyol di dunia. Ini benar-benar konyol dan menjengkelkan. Oh, saya sangat marah. Seorang anggota keluarga Yun berusia ratusan tahun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seorang anak laki-laki liar dari luar berani memfitnah kepala baru keluarga Yun yang akan mengambil alih tahta di depan umum. Ini benar-benar tidak masuk akal. Disiplin penatua harus menjatuhkannya dan memberinya hukuman berat. Teriak seorang murid muda dengan marah. Kata-katanya langsung menimbulkan banyak tanggapan, dengan segala macam cemoohan, kemarahan, dan makian yang meluap-luap. Yun Xiao tinggal lama sekali, dan berkata dengan suara gemetar, ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saudara Xinyu? Saudara, dia pasti melakukan kesalahan. Meskipun Yun Xiao sangat mengagumi, menghormati dan dekat dengan Yun Che, bahkan dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Yun Che. Lagi pula, dia baru mengenal Yun Che selama 2 bulan, sedangkan dia sudah mengenal Yun Xinyu selama lebih dari 20 tahun. Selama bertahun-tahun, Yun Xinyu selalu menjadi gambaran yang sangat sempurna dalam pikirannya. Dia tidak percaya bahwa plot yang dia temui hari itu ada hubungannya dengan Yun Xinyu. Yun Qinghong menatapnya dan berkata perlahan, Xiaoer, ingat apa yang kakakmu katakan sebelumnya, di dunia ini, hal yang paling sulit untuk dilihat dengan jelas adalah hati manusia. Dan kemampuan yang paling sulit untuk dikembangkan bukanlah kekuatan yang dalam, tapi kemampuan untuk melihat hati orang dengan jelas. Dalam hal ini, kakak laki-lakimu jauh lebih baik darimu. Lihat segala sesuatu yang terjadi selanjutnya dengan cermat, dan kemudian, ingatlah pelajaran hari ini dengan baik. Petik 2. Yun Xiao membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan pikirannya kacau balau. Yun Xinyu berdiri, dan terlihat bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, dan berkata dengan suara yang relatif tenang, Yun Che, aku, Yun Xinyu, dan kamu tidak memiliki dendam hari ini, dan kami tidak memilikinya, penyesalan di masa lalu. Kita bahkan belum berbicara. Beberapa patah kata, aku memperlakukanmu dengan sopan ketika kita bertemu sesekali. Mengapa kamu begitu banyak memfitnahku? Apa niatmu? Ada banyak ejekan dan tuduhan di telinganya. Namun, 2 tahun lalu, Yun Che memiliki keberanian untuk menghadapi seluruh Sekte Divine Phoenix sendirian di wilayah Sekte Divine Phoenix. Pemandangan seperti itu tidak akan membuatnya panik sama sekali. Menghadapi pertanyaan Yun Xinyu, dia menyipitkan mata dan mencibir, kamu lebih tahu dari siapapun apakah yang saya katakan itu benar atau salah, tapi aku harus mengagumi kemampuan aktingmu, ekspresi, mata, gerakan, kata-katamu, sungguh sempurna, tidak heran setelah berakting selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah mengetahuinya. Kamu, Yun Xinyu gemetar karena marah, ini konyol, ini terlalu konyol, saya dapat mengungkap tuduhan keji dan kasar Anda hanya dengan satu kalimat. Anda mengatakan bahwa seseorang berkomplot melawan Yun Xiao hari itu. Akulah orangnya. Dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata dengan marah, kalau begitu kamu harus bertanya pada Yun Xiao, apakah aku punya dendam padanya di hari kerja? Kamu juga bisa bertanya padanya apakah dialah yang berkomplot melawan mereka hari itu. Seorang anggota dari keluarga Yun. Jika itu adalah seseorang dari keluarga lain yang menyembunyikan keterampilan misterius mereka, mungkin akan sulit untuk mengidentifikasi mereka. Namun, jika itu adalah seseorang dari keluarga Yun saya, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keterampilan misterius mereka, sebagai seseorang yang telah membudidayakan Si Yun Kung selama hampir 20 tahun, bagaimana mungkin orang-orang dari klan yang sama tidak menyadarinya sama sekali? Tidak perlu bertanya, Yun Che mengerutkan bibirnya, orang yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit hari itu tentu saja bukan anggota keluarga Yun.
tapi konspirasi yang dibuat olehmu dan orang-orang dari negara lain, keluarga. Kentut, Yun Waitian benar-benar marah. Dia menyelipkan kakinya dan tiba-tiba menembak ke arah Yun Ce. Energi petir dan petir yang sangat kuat melonjak dengan hebat, langsung membentuk semburan guntur dan kilat, meledak langsung ke leher Yun Ce. Yun Waitian dan Yun Ce berdiri sangat dekat satu sama lain, dan mereka tiba-tiba mengambil tindakan dalam kemarahan, membuat orang luar tidak punya waktu untuk bereaksi. Satu sisi memiliki alam mendalam berdaulat yang kuat, dan sisi lainnya hanya memiliki alam mendalam Tian. Di bawah pukulan Yun Waitian, tubuh dan tulang Yun Ce mudah hancur, apalagi nyawanya. Yun Ce telah dipersiapkan sejak lama, ketika dia berdiri dan mengincar Yun Xinyu, semangatnya berada dalam keadaan tegang dan kekuatannya yang dalam telah meningkat. Ketika energi mendalam Yun Waitian melonjak, energinya yang dalam juga meledak pada saat yang sama, dan tubuhnya langsung bergoyang. Guntur dan kilatan petir Yun Waitian merobek ruang dan mengoyak bayangan Yun Ce. Semua orang tercengang, bahkan Yun Waitian sendiri pun tertegun sejenak karena tidak melihat dengan jelas bagaimana Yun Ce menyingkir. Seorang kaisar yang agung tiba-tiba menyerang seorang junior di alam Tianxuan bahkan tanpa menyentuh sudut bajunya. Ini masih terlihat oleh semua orang. Yun Waitian menjadi semakin marah karena malu. Dia berbalik dengan ganas dan meraih Yun yang muncul di belakang dia. "Ce, kamu pencuri kecil, mati." Berhenti. Di depan Yun Ce, formasi es yang sangat besar langsung muncul. Saat formasi berputar, itu sepenuhnya mencerminkan energi guntur dan kilat Yun Waitian. Sosok di langit berkedip-kedip, dan Mu Yubai jatuh seperti kilat, melindungi Yun Ce, dan berkata sambil mencibir, "Yun Waitian, kamu, seorang tetua yang bermartabat dari keluarga Yun, tiba-tiba menyerang seorang junior, kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri, nenek moyang, sudah berakhir." Yun Waitian berkata dengan wajah tegas, "Pencuri bajingan ini memfitnah anakku, dan bahkan memfitnah dia karena bergabung dengan orang luar untuk membunuh keluarganya. Ini tidak hanya mempermalukan anakku, tapi juga mencoreng reputasi keluarga kami. Ini tidak bisa ditoleransi. Reputasi keluarga kami ribuan kali lebih berharga daripada nyawa bajingan ini. Belum lagi membunuhnya, bahkan jika aku memotongnya menjadi beberapa bagian, itu tidak terlalu berlebihan." Saya setuju dengan kata-kata Penatua Yun. Pangeran Huye tersenyum tipis, reputasi selalu lebih penting daripada kehidupan. Yun Ce sangat memfitnahnya, ya, sayang sekali untuk mati. Jika itu aku, Raja akan melakukannya juga mengambil tindakan dalam kemarahan. Setelah mengatakan ini, Pangeran Huye tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, "Tuanmu sangat protektif terhadap Yun Ce ini. Mungkinkah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan? Karena dia berani mengatakannya, dia seharusnya punya dasar untuk itu." Mu Yubai memandang Yun Waitian dengan dingin, dia tidak menunggu sampai dia menyelesaikan apa yang dia katakan, dan kemudian dia tiba-tiba menyerangnya. "Hei, bisakah itu apakah dia seorang pencuri yang mempunyai hati nurani yang bersalah?" Hahaha, tawa nakal terdengar keras. Helian Peng berdiri dan berkata sambil tersenyum keras, "Yang mulia Huye, Penatua Yun, apakah Anda tidak mengerti? Jelas sekali, ini adalah mantan kepala keluarga. Saya tidak ingin melepaskan posisi saya, tetapi melihat bahwa kepala keluarga yang baru diharapkan untuk mengambil alih, saya merasa cemas, jadi saya mempromosikan apa yang disebut anak angkat untuk mengacaukan situasi. Tapi yang disebut anak angkat ini sungguh menyedihkan, dan dia dijadikan umpan meriam. Untuk mencegah kepala keluarga yang baru berkuasa dan malah melontarkan tuduhan konyol seperti itu, hahaha, sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak." Petik 2. Ejekan Helian Peng terdengar masuk akal, dan banyak orang langsung menyatakan persetujuannya. Wajah Mu Yubai menjadi gelap dan dia mencibir, "Helian Peng, apakah kamu dengan tulus mencari kematian? Apakah kamu marah karena aku mengeksposmu di tempat?" Helian Peng tampak sinis. Dia menoleh ke Tian Xiaowudi yang duduk di kursi dan berkata, "Penatua Wudi, putri dari sekte bangsawan juga dibunuh bersama Yun Xiao 2 bulan yang lalu. Aku pasti sudah berharap untuk mengetahui siapa dalang di balik ini lebih dari siapapun, tetapi mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah orang di balik ini sangat konyol, bahkan kamu tidak dapat mempercayainya sama sekali." Tian Xiaowudi berkata dengan tenang, "Tentu saja kata-kata kosong tidak bisa dipercaya. Saya hanya percaya pada bukti nyata. Yun Ce, Anda mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah pencuri di balik itu, jadi bukti apa yang Anda miliki?"
Bukti, dia hanya menggunakannya sementara untuk mencoreng kepala keluarga baru yang akan menjabat. Bagaimana bisa ada bukti? Apakah Elder Invincible benar-benar percaya bahwa dia dapat memberikan bukti nyata? He Lianpeng berkata dengan nada menghina. Pangeran Huiye mendengus dingin dan berkata, karena tuanmu telah maju untuk membelamu, Yun Ce, maka aku akan memberimu kesempatan. Kamu mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah orang yang diam-diam menyerang Yun Xiao dan orang nomor 1 dunia, keluarga 2 bulan lalu. Pencuri di belakang Qi, maka Anda harus memberi saya bukti nyata. Jika ada cukup bukti yang meyakinkan, keluarga Yun secara alami akan menangani Yun Xinyu dengan tidak memihak. Saya percaya bahkan sesepuh agung pun tidak akan pernah melakukan kejahatan seperti itu. Favoritisme. Tapi, jika Anda tidak dapat memberikan bukti, tetapi hanya membingkai dan mencoreng dengan jahat, ya, apalagi seluruh keluarga Yun, bahkan raja ini pun tidak akan mengampuni Anda. Bagaimana kebanggaan 12 keluarga penjaga bisa terhindar? Dipermalukan oleh orang luar tanpa alasan. Jika ada bukti, tentu saja ada, dan itu tepat di depan Anda. Yun Ce dengan tenang mengatakan sesuatu yang mengejutkan orang lagi. Dia menunjuk ke arah Yun Xinyu dan berkata, Yun Xinyu sendiri adalah bukti terbaik. Apa maksudmu? Pangeran Kaguya menurunkan pandangannya. Yun Ce berkata perlahan, semua orang di seluruh dunia iblis fantasi tahu bahwa keluarga Yun memiliki kemampuan khusus yang unik, Suangan. Kekuatan Suangan tidak hanya dapat menyerang tubuh, tetapi juga bertindak berdasarkan roh. Bahkan beberapa orang barusan praktisi alam mistik juga pasti familiar dengan nama Suan Gang Soul Capture. Selama Anda menggunakan Suan Gang Soul Capture untuk menyandera rohnya, Anda dapat membuat kesadarannya mengembara. Tidak peduli apa yang Anda tanyakan padanya, dia akan menjawab dengan jujur dan tidak akan pernah ada sedikit penyembunyian dan kepalsuan. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu apakah dia ada hubungannya dengan konspirasi melawan Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit. Apa yang dia katakan, maka itu akan menjadi bukti paling tak terbantahkan di dunia. Bab 520. Apa katamu? Yun Waitian kembali marah. Kamu benar-benar ingin anakku melakukan pengambilan jiwa. Bagaimana ini tidak masuk akal? Bagaimana ini tidak masuk akal? Penangkapan jiwa Suan Gang memang merupakan sejenis kekuatan Suan Gang yang unik untuk keluarga Yun. Metode pencarian jiwa biasa tidak hanya sangat beresiko, dan akibat yang ditimbulkan jika dimakan juga sangat buruk, namun jika berhasil juga akan menimbulkan kerusakan yang besar pada jiwa orang yang mencari jiwa, bahkan mungkin secara langsung membuatnya menjadi idiot. Sekalipun teknik pengambilan jiwa Suangan gagal karena kekuatan mental lawan yang kuat, tidak akan ada efek samping, dan jika berhasil tidak akan menimbulkan kerusakan apapun pada jiwa lawan. Ketika Yun Ce menyerang Burning Heaven Clan, dia menggunakan Suangan untuk merebut ingatan orang lain, jadi dia sangat menyadari kemampuan Suangan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, alasan mengapa Yun Qinghong dan istrinya dapat mengetahui tentang tempat Yun Changhai di penjara di benua Tianxuan adalah karena ingatan akan penangkapan jiwa Suan Gang. Haha, Pangeran Kaguya tersenyum tipis dan berkata, Yun Ce, ini yang kamu sebut sertifikat. Bagaimana dengan sertifikat lainnya? Sertifikat ini sudah cukup, kata Yun Ce langsung. Begitu, itu bagus. Pangeran Kaguya mengangguk perlahan, senyum sinis muncul di wajahnya, dan menoleh ke Yun Xinyu dan berkata, saya telah mendengar tentang kemampuan Suangan keluarga Yun untuk menangkap jiwa. Lebih dari sekali, saya mendengar bahwa kemampuan ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada jiwa penggunanya. Saat ini, beberapa orang mengatakan bahwa Anda diam-diam membunuh putri dari klan yang sama dan keluarga Tianxia, dan membuktikannya dengan mengatakan bahwa Anda menggunakan metode menyerap jiwa dengan Suangan. Yun Xinyu, lalu apakah kamu berani membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dengan ditangkap di depan orang-orang ini? Yun Xinyu berdiri, wajahnya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia jelas sangat marah. Dia menekan amarahnya dengan ketekunan yang besar dan berkata, mengapa kamu tidak berani? Aku, Yun Xinyu, bertanya pada diriku sendiri apakah hatiku sejelas cermin. Kepada keluargaku, aku tulus kepada semua orang dan tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk menyakiti siapapun. Aku, Yun Xinyu, hanya mengetahui kemarahan dan penghinaan karena dijebak dan dijebak sepanjang hidupku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menanggung rasa malu seperti itu.
Sama sekali tidak ada kebohongan dalam proses penangkapan jiwa Xuan Gang, dan itu adalah bukti terbaik bahwa aku tidak bersalah. Tolong minta senior keluarga untuk menangkap jiwa Xinyu untuk membuktikan aku tidak bersalah. Kata-kata Yun Xinyu marah dan tegas, tanpa ragu-ragu. Semua orang tidak pernah percaya kata-kata Yun Ce, tapi sekarang Yun Xinyu memiliki sikap seperti itu. Dia tidak keberatan atau ragu sama sekali terhadap usulan Yun Ce tentang penangkapan jiwa Xuangang. Sekarang, mereka benar-benar tidak memiliki keraguan sedikit pun lagi. Sebaliknya, dia merasakan kemarahan dan kemarahan yang lebih besar terhadap Yun Ce. Oke, Pangeran Kaguya mengangguk, dan suaranya menjadi lebih dingin, sungguh tidak nyaman dijebak di depan umum. Saya dapat memahami kemarahan dan keinginan Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, tetapi jawaban Anda adalah... Raja ini benar-benar kecewa. Yun Xinyu tercengang, ini, tolong jelaskan kepada Yang Mulia Pangeran Daerah. Huff. Pangeran Kaguya mendengus keras dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir Yun Ce bisa memberikan semacam bukti, tapi ternyata satu-satunya bukti adalah bahwa Xuan Gang menangkap jiwa. Sungguh lelucon yang besar, tidak ada bukti, hanya beberapa. Tuduhan palsu yang sangat konyol sehingga orang idiot pun tidak akan mempercayainya, dan seseorang diharuskan menggunakan Xuan Gang untuk menangkap jiwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana bisa ada hal konyol seperti itu di dunia? Jika ini masalahnya semuanya bisa disepakati, jadi saya dapat mengatakan bahwa seluruh keluarga Yun Anda telah memberontak tanpa mengandalkan bukti apapun. Apakah Anda juga ingin melakukan rayuan jiwa Xuangang satu persatu untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Selanjutnya, siapa kamu? Kamu adalah putra dari tetua keluarga Yun dan calon kepala keluarga Yun. Betapa mulia dan sombongnya kamu. Dan Yun Ce ini hanyalah anak liar yang muncul dari luar, tidak ada tempat. Dia ingin jika Anda melakukan penangkapan jiwa Xuangang, Anda akan secara sukarela melakukan penangkapan jiwa Xuangang. Apakah Anda masih memiliki harga diri dan martabat sebagai putra keluarga Yun? Jika Anda benar-benar melakukan penangkapan jiwa Xuangang, Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Tetapi mulai sekarang, semua orang di seluruh dunia iblis fantasi akan tahu bahwa kepala baru keluarga Yun, karena penipuan tidak berdasar yang dibuat oleh anak laki-laki liar dari luar, harus menggunakan penangkapan jiwa Xuangang untuk buktikan dia tidak bersalah di depan semua orang. Hahaha, sungguh masalah besar, sungguh lelucon. Apakah kamu ingin mempermalukan seluruh keluarga Yun dan membuat seluruh dunia fantasi memandang rendah keluarga Yunmu? Mulai sekarang, seorang anak atau seorang pengemis hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata, tapi kamu harus memaksa kepala keluarga Yun untuk menggunakan kamera. Apakah ini cara bagi Hun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Kata-kata Pangeran Kaguya memekakkan telinga, dan mereka juga mengingatkan semua murid keluarga Yun, membuat mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Banyak murid muda segera berteriak, Yang Mulia Kaguya benar, Yun Xinyu tidak boleh melakukan rayuan jiwa Xuangang, jika tidak, keluarga Yun kita akan menjadi lelucon. Saudara Xinyu bersedia melakukan rayuan jiwa Xuangang tanpa ragu-ragu sekarang, yang membuktikan bahwa dia sama sekali tidak memiliki rasa bersalah di hatinya. Siapakah Yun Ce? Dia harus segera diusir. Tidak berlebihan jika menjebak saudara Xinyu di dalam tuduhan palsu dan langsung menghapusnya. Kita semua tahu bahwa saudara Xinyu benar-benar tidak bersalah. Dia tidak perlu membuktikan dirinya sama sekali. Yun Ce ini benar-benar tercela dan penuh kebencian. Seluruh tubuh Yun Xinyu terguncang. Setelah tertegun sejenak, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan perasaan bersalah, apa yang Yang Mulia Kaguya ajarkan padamu adalah karena Xinyu terlalu ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Dia hampir membiarkan seluruh dunia menderita karena keegoisannya sendiri. Keluarganya dipermalukan. Haha, Pangeran Kaguya tersenyum tipis, aku mengerti perasaanmu. Tapi kesediaanmu untuk menerima penangkapan jiwa Xuan Gang barusan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Yun Ce menggerakkan sudut mulutnya dan diam-diam mencibir, tindakan ganda ini begitu sempurna bahkan aku hampir mempercayainya. Yun Waitian memberikan pukulan berat kepada Pangeran Kaguya dan berkata dengan penuh semangat, apa yang Yang Mulia Kaguya katakan sebelumnya adalah persis seperti yang saya pikirkan di hati saya. Bagaimana kepolosan anak saya dibandingkan dengan reputasi keluarga Yun. Bahkan jika dia menjalani seluruh hidupnya membawa stigma membunuh klannya sendiri, dia tidak boleh terlibat dalam penangkapan jiwa Xuangang.
Terima kasih Yang Mulia Kaguya atas nasihatnya kepada Xiaoer. Yang Mulia Kaguya hanya beberapa tahun lebih tua dari Xiaoer, tapi cara hidupnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Xiaoer. Pangeran Kaguya tersenyum dan berkata, "Penatua yang agung itu konyol. Yun Xinyu adalah orang yang berkuasa. Ketika marah, dia pasti akan bingung. Sulit untuk berpikir secara komprehensif. Sebagai pengamat, secara alami saya dapat melihat lebih jelas." Hehehehe, begitu Pangeran Kaguya selesai berbicara, cibiran kasar dan tidak harmonis terdengar. Pangeran Kaguya melirik ke arah Helian Peng yang mencibir, dan berkata, "Penatua Helian, mengapa kamu tertawa?" Helian Peng berdiri dan berkata dengan wajah sinis, "Yang Mulia Kaguya, bukankah menurut Anda itu konyol? Meskipun keluarga Yun telah menolak, mereka masih salah satu dari 12 keluarga penjaga. Tetapi sebagai keluarga penjaga, seluruh keluarga bersatu. Pesta akbar yang kita berkumpul diubah menjadi kekacauan besar oleh bocah liar dari luar. Yang lebih konyol lagi adalah hingga saat ini, bocah liar ini masih berdiri di sana dengan selamat. Hahaha, jika ini terjadi di keluarga Helian saya, hanya karena dia melontarkan tuduhan palsu, apalagi kepala keluarga baru yang akan menjabat. Bahkan murid biasa pun akan langsung digulingkan atau dieksekusi. Tapi keluarga Yun ini, hehehehe, sungguh mengerikan, menyedihkan dan konyol. Bagaimana bisa ada sedikit momentum dan kekuatan untuk melindungi keluarga? Sulit untuk tidak tertawa. Hahaha. Meskipun kata-kata Helian Peng kasar, mereka memukulnya. Para tetua dan murid keluarga Yun segera memerah wajahnya, dan bahkan menatap Yun Ce dengan marah. Yun Waitian segera mengambil langkah ke depan dan berteriak, "Penegak hukum yang lebih tua, mengapa Anda tidak menangkap pencuri ini dengan motif tersembunyi?" Setelah mendengar ini, tetua penegak hukum dengan cepat terbang, mendarat di atas panggung, dan hendak bergegas menuju Yun Ce. Saat ini, suara tenang dengan sedikit ancaman terdengar, berhenti. Suaranya tidak kuat dan tidak mengandung banyak emosi, namun membuat gerakan sesepuh penegak hukum terhenti. Karena yang mengeluarkan suara ini adalah Yun King Hong. "Yun King Hong, kamu akhirnya berbicara. Kupikir kamu ingin terus menonton pertunjukannya." Yun Waitian mencibir dan memanggil Yun King Hong dengan namanya. "Kenapa kamu mencoba melindungi orang pemberani sepertimu ini, jadi disebut anak angkat yang bertindak sembrono? Atau, apakah semua yang dia lakukan benar-benar diperintahkan olehmu?" "Kamu benar, aku ingin melindunginya." Yun King Hong menatap langsung ke arah Yun Waitian dan berkata dengan tenang. Tatapan tenang itu membuat Yun Waitian merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang seharusnya tidak dia miliki, dan seluruh tubuhnya dia menegang tanpa sadar. "Penegak hukum yang lebih tua, mundurlah," kata Yun King Hong. Ketika tetua penegak hukum mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke arah tetua agung itu. Melihat dia tidak bergerak, Yun King Hong mengerutkan kening dan suaranya tiba-tiba menjadi lebih dalam, "Mundur." Kedua kata ini tidak berat, tapi seperti guntur di telinga semua murid keluarga Yun. Semua tetua memandang Yun King Hong dengan heran. Yun King Hong tidak berguna selama lebih dari 20 tahun. Dia selalu hidup dalam pengasingan, jarang mempedulikan urusan keluarga, dan tidak pernah memarahi siapapun. Ini adalah pertama kalinya para murid muda ini mendengar perintah agung dari tuan keluarga yang tidak berguna. Penatua penegak hukum gemetar, berkata, "Ya," hampir dengan panik, dan kemudian dengan cepat mundur. Yun King Hong mengalihkan pandangannya, mengamati tubuh Yun Xinyu, dan berkata dengan nada tenang dan tidak perlu dipertanyakan lagi, "Yun Xinyu, naik ke panggung dan bersiap untuk menerima penangkapan jiwa suangan." Begitu Yun King Hong mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang, dan suasana tiba-tiba menjadi gelisah. Pangeran Kaguya mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit marah, "Tuan Yun, apa maksudmu?" "Apa maksudku? Ini bukan giliranmu untuk mengurusnya." Yun King Hong berkata dengan dingin, "Ini masalah keluarga-keluarga Yunku, dan aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan." Petik 2. Seluruh alun-alun berubah dari kacau menjadi sunyi senyap dalam sekejap, semua orang tercengang dan hampir curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Yun King Hong sebenarnya memarahi Pangeran Huiye, dan dia memarahinya tanpa ampun. Wajah Pangeran Kaguya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian dia mencibir, "Tuan Yun, kamu sangat kasar padaku." "Huff," Yun King Hong mencibir, "jadi bagaimana jika aku kasar padamu? Sejak kamu memasuki keluarga Yunku hingga sekarang,
pernahkah kamu bersikap sopan kepada kepala keluargaku? Ayahmu dan aku adalah generasi yang sama, dan ayahku dia adalah Raja Iblis yang terkuat di dunia. Dalam hal gelar raja, dia berada di level yang sama dengan kakekmu. Ketika ayahmu melihatku, dia akan selalu memanggilku, kakak. Tuan keluarga ini menegurmu sebagai junior. Itu wajar dan benar, tetapi kamu, seorang junior, tidak menunjukkan rasa hormat kepada kepala keluargaku ketika kamu memasuki keluarga Yun, dan terus ikut campur dalam urusan keluargaku di depan kepala keluarga. Kamu sombong dan tidak bermoral, dan sekarang kamu datang untuk mempertanyakan kepala keluarga atas kekasaranmu. Apakah ini yang selalu ayahmu ajarkan padamu? Aku benar-benar telah mempermalukan ayahmu, kakekmu, dan seluruh keluarga kerajaan iblis ilusi. Bab 521. Teguran marah Yun Qinghong datang dengan momentum yang sangat mengejutkan. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang hampir mencekik. Semua orang di keluarga Yun, dari tetua hingga murid muda, tercengang. Bahkan Yun Xiao membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang Yun Qinghong dengan tidak percaya. Ayah yang ia kenal baik adalah seorang pria yang anggun dan pendiam. Di hari kerja, dia tidak banyak bicara dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dia jarang meninggalkan halaman rumahnya dan hampir menyendiri dari dunia. Dia tidak percaya bahwa ayahnya benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu kuat dengan kekuatan tirani di depan Pangeran Kaguya yang mulia. Teguran marah Yun Qinghong bahkan lebih tidak terbayangkan oleh Pangeran Huye. Yun Qinghong jelas adalah orang yang tidak berguna, tetapi menghadapi tatapannya saat ini, sebagai raja daerah, dia benar-benar merasakan perasaan berdebar-debar di dalam hatinya. Dan dia, pangeran yang bermartabat, tidak pernah ditegur seperti ini di depan semua orang. Dia menunjuk ke arah Yun Qinghong dan berkata dengan sedikit gemetar dalam suaranya, "Yun Qinghong, kamu kurang ajar." Suara Yun Qinghong menjadi lebih dalam, langsung menyela kata-kata Pangeran Kaguya, "Apakah kamu memanggilku, Yun Qinghong?" Aku, Yun Qinghong, menjadi terkenal di kota Kekaisaran Iblis pada usia 14 tahun. Lalu pada saat itu, bahkan ayahmu belum lahir, dan bahkan Kaisar Iblis kecil pun layak untuk saudaraku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memanggil tuan keluargaku dengan namanya. Kamu tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki etika, tidak memiliki pendidikan, yalang sombong, dan kamu masih tidak tahu apa-apa. Langit tinggi dan bumi tinggi, kamu telah mempermalukan ayah dan kakekmu dan kamu bahkan tidak menyadarinya, dan seluruh keluarga kerajaan iblis ilusi telah dipermalukan karena darimu. Untuk anak nakal seperti itu, aku terlalu malas untuk mengajarimu, ya. Kamu, tubuh Pangeran Kaguya bergoyang, pandangannya menjadi hitam, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah kental. Ketika Pangeran Huye datang ke keluarga Yun, sesepuh membungkuk untuk menyambutnya. Semua orang tampak kagum, semua orang setuju dengan kata-katanya, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Betapa agungnya dia. Adapun Yun Qinghong, kepala keluarga, dia adalah orang yang tidak berguna. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sekarang, di depan semua orang, dia dimarahi oleh kepala keluarga yang tidak berguna ini. Dan setiap kata yang dia ucapkan sangat menjijikkan, dia tidak bisa membantah. Adegan itu benar-benar sunyi, dan telinga orang-orang masih berdengung dengan suara Yun Qinghong yang memarahi Pangeran Kaguya. Kata-katanya juga membangkitkan kenangan Yun Qinghong di hati para tetua. Dia adalah putra Raja Iblis, dan miliknya. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Raja Iblis saat itu, dan tak seorang pun di antara rekan-rekannya, termasuk keluarga kerajaan Iblis Ilusi, yang bisa menandinginya. Dia menjadi terkenal di kota Kekaisaran Iblis pada usia 14 tahun. Itu adalah fakta yang diketahui semua orang. Dia layak menjadi saudara Kaisar Iblis kecil, dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Saat itu, tidak ada yang meragukan bahwa Yun Qinghong akan menjadi Raja Iblis kedua setelah Yun Changhai. Setelah lebih dari 20 tahun diam, orang-orang sepertinya sudah lupa orang seperti apa Yun Qinghong dulu. Tapi meski dia sudah mati, kejayaannya yang dulu tidak bisa dihapuskan. Belum ada yang mencabut gelarnya sebagai kaisar termuda dari alam iblis ilusi. Kecemerlangannya dulunya begitu mempesona sehingga tidak ada yang bisa melampauinya. Ketika Yun Qinghong seumuran dengan Pangeran Huye, prestasinya bahkan tidak sebanding dengan Pangeran Huye. Ketika ingatan ini terbangun,
para tetua tiba-tiba merasakan betapa konyolnya Pangeran Kaguya bersikap kasar dan nakal di depan Yun King Hong. Kepala keluarga, ini kepala rumah kita. Seorang tetua berdiri dengan penuh semangat. Kepala rumah, apakah dia akan kembali? Kegembiraannya tidak bisa berlanjut, jadi dia ditangkap oleh orang di sebelahnya dan ditarik kembali ke tempat duduknya. Orang lain menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh padanya. Ekspresinya tiba-tiba menegang, dan dia dengan cepat menjadi tenang dan tenang. Di antara tetua inti dan tetua biasa, sejumlah besar orang memiliki ekspresi terkejut dan gembira di wajah mereka, tetapi mereka dengan cepat menutupinya. Dalam suasana yang agak bising dan kacau, tidak ada yang memperhatikan hal ini, dan Yun Ce kebetulan berada di sana, menghadap meja para tetua, dan perubahan singkat pada ekspresi beberapa orang di meja itu terlihat di matanya memadat, dan keterkejutan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Mungkinkah, setelah Yun King Hong menegurnya, dia mendengus dingin dan mengabaikan Pangeran Huye. Dia memandang Yun Xinyu, yang wajahnya gelap dan tidak menentu, dengan alis yang dalam dan berkata, Yun Xinyu, apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Mengapa tidak kamu cepat naik dan bersiap menerima penangkapan jiwa suangan? Ledakan Yun King Hong yang tiba-tiba membuat Yun Waitian lengah. Setelah mendengar kata-kata Yun King Hong, matanya melebar dan dia dengan cepat berkata, Yun King Hong, kamu jangan melangkah terlalu jauh. Berlebihan, di mana yang terlalu banyak? Kata Yun King Hong dengan tenang. Yun Waitian berkata tanpa menyerah, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya. Xinyu tidak akan pernah menerima pengambilan jiwa suangan. Jika tidak, keluarga Yun kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia iblis fantasi. Apakah Anda mencoba melindungi anak angkat Anda? Apakah kamu tidak peduli dengan reputasi keluarga kita? Mata Yun King Hong kusam, tetapi di bawah tatapan langsungnya, Yun Waitian merasakan kesulitan bernapas. Samar-samar, dia sepertinya merasakan bahwa mantan Yun King Hong, mantan kepala keluarga Yun, setelah 22 tahun terdiam, itu kembali. Jika itu hanya perkataan orang luar, memang tidak ada alasan untuk menerima penangkapan jiwa Suan Gang. Suara Yun King Hong tiba-tiba menjadi lebih berat, tapi sekarang, ini adalah perintah dari kepala keluargaku. Apakah kepala keluargaku telah memberikan perintah kepada junior di keluargaku? Kamu bahkan tidak bisa memberikan perintah sesederhana itu. Yah, tenggorokan Yun Waitian berkontraksi hebat, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Yun Xinyu, segera naik ke panggung untuk menerima penangkapan jiwa suangan. Ini adalah perintah, kata Yun King Hong tegas. Tangan Yun Xinyu gemetar, dan ada garis keringat dingin di dahinya. Dia memandang Pangeran Kaguya untuk meminta bantuan, tetapi menemukan bahwa ekspresinya juga sangat jelek. Bahkan setelah melihat dia mencari bantuan, dia tidak bisa mengungkapkannya. Ketika dia berbicara, teguran keras Yun King Hong begitu mencekik hingga isi perutnya hampir meledak. Hahaha, konyol, benar-benar konyol. Yun King Hong, apakah kamu masih berpikir kamu adalah Yun King Hong saat itu? Kamu hanya orang yang tidak berguna sekarang. He Lianpeng membuat suara mengejek yang keras. Bahkan jika aku adalah orang yang tidak berguna, aku tetaplah kepala keluarga Yun. Kepala keluarga Yun. Hehe, He Lianpeng tertawa sinis, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah kepala keluarga Yun? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Anda adalah kepala keluarga Yun? Sebagai orang luar, saya tahu bahwa keluarga Yun Anda identitas kepala keluarga adalah perintah kepala keluarga, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Memegang perintah kepala keluarga adalah kepala keluarga Yun. Sama seperti iblis hantu keluarga kerajaan, hanya mereka yang memegang segel Kaisar Iblis yang merupakan Kaisar Iblis yang sebenarnya. Yun King Hong, karena kamu mengaku sebagai kepala keluarga, apakah kamu memiliki kepala tatanan keluarga? Saat itu, karena tidak ada segel Kaisar Iblis kecil tidak berani menyebut dirinya Kaisar Iblis, dan Ratu Iblis kecil hanya bisa disebut Ratu Iblis kecil. Bahkan Kaisar Iblis kecil dan Ratu Iblis kecil seperti ini, Yun King Hong, jika Anda tidak memiliki perintah sebagai kepala keluarga, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda sendiri sebagai kepala keluarga Yun, dan kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberi perintah kepada orang-orang di klan? 100 tahun yang lalu, dengan kepergian Raja Iblis Yun Changhai selamanya, tidak ada jejak perintah kepala keluarga Yun. Setelah itu, Yun King Hong berhasil menjadi kepala keluarga Yun.
Perintah kepala keluarga Yun hilang 100 tahun yang lalu ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Kekaisaran Iblis. Bagaimanapun juga, perintah patriark bisa dikatakan sebagai hal terpenting dalam keluarga Yun, berisi Yun Kung yang paling primitif, dan menyimpan jejak kekuatan dan jiwa setiap patriark. Setelah hilang, tidak dapat disalin atau diganti. Ketika Yun King Hong menegaskan kembali identitasnya sebagai kepala keluarga setelah 22 tahun diam, He Lianpeng kebetulan menyebutkan perintah kepala keluarga Yun yang telah hilang selama 100 tahun, yang merupakan tindakan yang kejam menyerang titik lemah Yun King Hong. Tapi Yun King Hong tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia memutar matanya dan mencibir, "He Lianpeng, kamu benar-benar prihatin dengan urusan keluarga Yunku hari ini, terutama Yun Xinyu dari keluarga Yunku. Kamu benar-benar serius. Kamu sangat prihatin. Hehe, karena kamu ingin melihat perintah kepala keluarga Yun, maka aku akan memberikannya kepadamu." Begitu suara Yun King Hong turun, telapak tangan yang menekan sandaran tangan kursi roda perlahan terangkat. Di telapak tangannya, medali giok ungu seukuran telapak tangannya mengeluarkan cahaya ungu yang tenang. Saat token giok ungu muncul, semua murid keluarga Yun yang hadir dengan jelas merasakan bahwa Ziyun Gong di tubuh mereka berdenyut di luar kendali mereka, dan bahkan darah di tubuh mereka memiliki perasaan gelisah yang jelas. Semua tetua keluarga Yun yang berusia lebih dari 100 tahun berdiri serempak, bahkan 3 tetua agung Yun Jiang, Yun He, dan Yun Si berdiri pada saat yang sama, dengan keterkejutan dan kegembiraan yang mendalam di wajah mereka. Keluarga, perintah patriark, itu perintah patriark dari keluarga Yunku. Tetua Agung Yun Si tiba-tiba berseru. Penatua yang bermartabat itu lepas kendali, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Perintah patriark, tidak mungkin. Bukankah perintah patriark hilang 100 tahun yang lalu? Tapi, aura ini, kamu tidak mungkin salah. Ini jelas merupakan perintah dari kepala keluarga. Sama sekali tidak ada yang kedua di dunia. Sayang sekali, kepala keluarga Yun kita, Ling, akhirnya kembali. Generasi muda mungkin tidak memahami konsep perintah kepala keluarga, tetapi bagi para tetua yang berusia lebih dari 100 tahun, itu adalah benda suci keluarga Yun yang tiada bandingannya. Perintah kepala keluarga muncul lagi setelah 100 tahun, dan muncul di tangan Yun King Hong. Para tetua keluarga Yun sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, dan beberapa bahkan meneteskan air mata. Orang yang paling terkejut adalah Mu Yurou yang berada di samping Yun King Hong. Meski sangat ingin tahu jawabannya, dia tidak bertanya karena sekarang bukan waktunya bertanya. "King Hong, di mana kamu menemukan perintah patriark? Atau, perintah patriark tidak hilang sama sekali dalam 100 tahun terakhir?" Yun Jiang berdiri dan bertanya, janggut putihnya gemetar karena kegembiraan saat dia berbicara. Yun King Hong berkata dengan tenang, "Perintah patriark adalah benda suci keluarga Yun saya. Saya tidak akan pernah berani menyembunyikan atau berbohong tentang apakah itu hilang. Itu memang hilang 100 tahun yang lalu, tetapi kemudian ditemukan kembali secara kebetulan. Sebagai untuk itu, alasannya adalah ini adalah masalah internal dalam keluarga Yun saya. Sekarang ada orang luar yang hadir, sebaiknya kita tunda sampai nanti." Ketiga tetua itu mengangguk pada saat yang sama dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Kembalinya kepala keluarga adalah peristiwa membahagiakan terbesar bagi keluarga Yun dalam 100 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, cara pemulihannya adalah hal yang kedua. "He Lianpeng," Yun King Hong dengan tajam menghadap perintah kepala keluarga. "Kepada He Lianpeng, bolehkah aku menyebut diriku kepala keluarga Yun sekarang?" He Lianpeng menggertakkan giginya, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa perintah patriark, yang telah hilang selama ratusan tahun, akan benar-benar muncul di tangan Yun King Hong lagi, dan bahkan jika dia bukan anggota keluarga Yun, dia bisa melihatnya sekilas. Ternyata itu adalah perintah patriark yang sebenarnya, sama sekali tidak salah. Ini benar-benar sangat jahat. Segalanya hari ini diharapkan terjadi di babak pertama, tapi setelah itu, benar-benar berbeda dari naskah yang disusun. Yun Xinyu, segera pergi ke platform awan suci dan bersiap untuk menerima penangkapan jiwa suangan. Ini adalah perintah. Jika kamu tidak bersalah seperti yang kamu katakan, mengapa kamu harus takut dengan penangkapan jiwa suangan? Jika kamu ragu-ragu lagi, kamu akan melakukannya hanya muncul kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kata Yun King Hong tegas. Bab 522.
Yun Xinyu mengepalkan tangannya semakin erat, hampir mematahkan tulang tangannya, dan keringat di dahinya mengalir deras. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh ketekunan, "Guru, bukannya saya tidak berani, tetapi saya menolak menerimanya. Saya, Yun Xinyu, tulus. Mengapa saya harus menerimanya di depan umum karena alasan orang luar?" Kata-kata yang tidak berdasar. Suangang menangkap jiwa, hanya karena dia adalah anak angkatmu, kepala keluarga. Jika Suangang membuktikan aku tidak bersalah setelah menangkap jiwa, akankah masalah ini selesai? Anak angkatmu paling banyak akan sedikit menderita. Teguran, benarkah? Saya tidak menerimanya, Tuan. Kelakuan Anda akan membuat dingin seluruh klan kami. Saya tidak menerimanya, tidak yakin. Yun Qinghong tersenyum ringan, kalau begitu, aku, kepala keluarga, akan meyakinkanmu, Cr. Ayah, jawab Yun Ce. Yun Qinghong berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa Yun Xinyu perlu menerima penangkapan jiwa Suangang adalah karena kamu. Setelah penangkapan jiwa Suangang, jika dia benar-benar terlibat dalam rencana pembunuhan Xiao Er dan nomor 7 di dunia, maka Anda membantu keluarga Yun saya melenyapkan momok yang tersembunyi adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika saatnya tiba, Dewan Tetua secara alami akan memberi Anda imbalan yang besar, dan semua orang di keluarga Yun juga akan setuju dengan Anda. Tapi, jika Yun Xinyu tidak bersalah, maka kamu dengan jahat menjebakku, anggota keluarga Yun. Meskipun kamu adalah anak angkatku, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Jika saatnya tiba, kamu harus memotong semua meridian di tubuhmu pada saat itu juga. Tempat untuk menebus kesalahan. Apakah Anda berani setuju? Jika Anda tidak berani, maka tidak perlu melakukan hal yang menarik jiwa Suangang ini. Memotong meridian di seluruh tubuh. Konsekuensi yang sangat kejam ini membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Awalnya, banyak anggota keluarga Yun berpikir bahwa ledakan tiba-tiba Yun Qinghong adalah untuk menguntungkan Yun Ce, tapi begitu dia mengatakan ini, tidak ada yang memiliki pemikiran seperti itu lagi, dan bahkan merasa bahwa Yun Qinghong begitu kejam terhadap putra angkatnya. Meskipun Yun Qinghong memiliki kepercayaan hampir 100% pada Yun Ce, dia masih meninggalkan jalan keluar untuk Yun Ce. Memotong sendiri semua meridian di tubuhnya sangat menakutkan di mata praktisi mendalam manapun, bahkan seorang kaisar. Namun, dia dan Mu Yurou telah menonaktifkan semua meridiannya selama lebih dari 20 tahun, dan Yun Ce mampu menyembuhkan semuanya dalam waktu 2 bulan. Bahkan jika dia benar-benar memotong semua meridiannya pada saat itu, seharusnya tidak terlalu berat untuknya, dia untuk pulih sendiri. Oke, Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata dengan keras, jika Yun Xinyu terbukti tidak bersalah di bawah pengambilan jiwa Suangang, aku akan memotong semua meridian di tubuhku saat itu juga. Jika ada pelanggaran, semuanya hadir akan dihukum. Anda dapat mengambil tindakan atas nama saya dan Anda tidak akan pernah menolak. Petik 2. Yun Qinghong mengangguk pelan, Yun Xinyu, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Segalanya telah mencapai titik ini, dan perkataan Yun Qinghong telah mencapai tingkat ini. Jika Yun Xinyu masih menolak, itu akan sangat tidak normal. Dada Yun Xinyu naik turun dengan keras, dan kakinya sedikit gemetar. Dia mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju, tetapi dia tidak bisa lagi mengambil langkah kedua, karena dia tahu lebih baik dari siapapun tentang konsekuensi dirasuki oleh Suangang. Apa itu? Huff. Yun Qinghong berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, penegak hukum Penatua, jika Anda bersikeras untuk tidak mematuhi perintah kepala keluarga, tanpa melanggar kepentingan keluarga Yun secara keseluruhan, bagaimana Anda harus menghadapinya? Penatua penegak hukum terkejut dan berkata dengan cepat, pulanglah, Tuan, dan tidak menaati perintah Tuan keluarga. Hukuman yang paling ringan adalah kurungan, yang paling serius adalah menghapuskan seluruh keterampilan misterius tubuh dan diusir dari rumah. Yun Xinyu, apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak berguna dan diusir dari rumahmu, atau pergi ke platform awan suci ini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Jika kamu tidak tahu bagaimana membuat pilihan sederhana seperti itu, maka kamu hanya dapat membuktikan apa yang dikatakan Yun Ce tidak salah. Yun Xinyu masih tidak bergerak. Sekarang semangatnya berada di ambang kehancuran. Dalam ketakutan dan kebingungan, dia bahkan tidak bisa mendengar kata-kata Yun Qinghong dengan jelas. Karena kamu masih tidak ingin naik ke platform awan suci, maka aku hanya bisa meminta seseorang untuk membantumu naik.
Yun King Hong menghadapi posisi ketiga tetua agung dengan sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Tiga tetua agung, ini dia. Aku masih perlu merepotkanmu, dan akan sangat meyakinkan jika hanya ketiga tetua agung yang mengambil tindakan sendiri. Yun Jiang, Yun Si, dan Yun He memiliki banyak pengalaman. Mereka semua dengan jelas melihat petunjuk keadaan Yun Xinyu saat ini. Begitu Yun King Hong selesai berbicara, Tetua Agung Yun Si terbang dan muncul di atas Yun Xinyu dalam sekejap. Sebelum Yun Xinyu dapat bereaksi, kekuatan misterius seluas lautan menyelimuti dirinya. Bahkan sebelum dia sempat memberikan petunjuk, perlawanan di sekujur tubuhnya, matanya dipenuhi kegelapan, dan rohnya benar-benar diam. Bahkan tubuhnya muncul di Holy Cloud Platform dalam posisi berlutut. Kekuatan mendalam dari Tetua Agung begitu kuat hingga tak seorang pun dapat melihat dengan jelas. Yun Xinyu telah muncul di tengah-tengah teras awan suci. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, matanya terbuka, namun tidak fokus, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dalam sekejap, Penatua Agung Yun Si telah kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan tenang, kesadarannya telah diambil oleh Xuan Gang, dan itu akan berlangsung sekitar 1/4 jam. Jika Anda memiliki pertanyaan, kepala keluarga, tanyakan saja padanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat putranya yang angkuh berlutut di depan semua orang seperti orang berdosa, dan tindakan serta kata-kata Tetua Agung jelas berada di pihak Yun King Hong. Seluruh tubuh Yun Waitian gemetar dan meraung dengan marah. Oke, kamu boleh bertanya, tanyakan saja. Anakku tidak bersalah dan tidak takut dengan tuduhan palsu. Yun King Hong, ingat apa yang kamu katakan sebelumnya, jika saya agar tidak bersalah, Yun Ce ini harus memotong semua meridian di tubuhnya. Dan penghinaan hari ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Tetua Agung, harap bersabar. Saat ini, bukankah kamu akan membuktikan bahwa putramu tidak bersalah? Kamu seharusnya merasa lebih tenang. Yun King Hong mengangguk pada Yun Ce. Dorong aku ingin mendengarkan hati-hati setiap kata yang dia ucapkan. Ya, jawab Yun Ce, melompat dari panggung, lalu mengambil kursi roda Yun King Hong, kembali ke panggung awan suci, dan mendarat di depan Yun Xinyu. Yang mulia, apa yang harus saya lakukan? Di belakang Pangeran Kaguya, Tuan Ganlong berkata dengan suara yang sangat lembut. Wajah Pangeran Kaguya gelap seperti air, dia memegang kipas lipat di tangannya dan membuat gerakan samar dengan jari telunjuknya sedikit mengait. Tetua Agung, Yu Bai, kalian semua, silakan turun. Para tetua, berhati-hatilah terhadap Tetua Agung dan jangan biarkan dia melompat ke platform awan suci secara pribadi. Adapun Yang Mulia Huiye, jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Yun King Hong memandang Yun Xinyu di depannya, berkata dengan tidak tergesa-gesa. Pangeran Kaguya bersenandung, tapi dia tidak meninggalkan Holy Cloud Terrace, matanya tertuju pada punggung Yun King Hong. Mo Yubai dan Yun Waitian mengikuti instruksi dan meninggalkan Seng Yuntai. Yun Waitian berkata dengan marah, saya tidak membutuhkan siapapun untuk mengawasi saya. Anak saya benar-benar tidak bersalah. Yun King Hong, tunggu saja sampai Anda menyesalinya. Haha, Yun King Hong tersenyum tipis. Yun Waitian, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ayahnya, kamu tahu segalanya tentang dia. Tapi aku ingin percaya bahwa kamu tidak menyadari apa yang dia lakukan. Mengatakan bahwa kamu adalah orang yang berhubungan dengan Yun Xinyu dan pembunuh Xiao Er dan nomor 7 di dunia, jadi terserah kamu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Karena kamu dapat menemukan petunjuk, setidaknya kamu tahu caranya untuk bertanya lebih baik dari kita. Oke, Yun Ce mengangguk, dan ketika matanya bertemu dengan mata Yun King Hong, dia tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Dalam konferensi hari ini, Yun King Hong pada awalnya tetap diam, begitu diam hingga orang hampir melupakan keberadaannya. Namun, sejak dia membuka mulutnya, seluruh situasi sepenuhnya berada di bawah kendalinya, benar-benar menghancurkan keagungan Pangeran Huiye, membuat Helian Peng tidak bisa berkata-kata, dan membuat semua orang di keluarga Yun tidak bisa berkata-kata. Emosinya berubah dengan setiap gerakan dan kalimat yang dia buat, membuat suara marah dan kesal Yun Xinyu menghilang. Bahkan beberapa kata saja membuat Tetua Agung menahan Yun Xinyu dengan tangannya sendiri. Yun Ce jarang mengagumi seseorang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi protagonis konferensi keluarga Yun hari ini, tetapi dia tidak berharap bahwa posisi protagonis sebenarnya akan dengan mudah diambil oleh Yun King Hong.
Dia menghela nafas dalam hatinya. Pantas saja aku begitu baik, ternyata aku punya ayah yang hebat. Terlihat bahwa dia dulu, sementara semua orang di keluarga Yun dipimpin oleh naskah yang mulus, Yun Qinghong melihat semuanya dalam diam. Ketika semua penonton mempertanyakan dan menertawakan Yun Che, dia memilih untuk percaya, dan percaya atau tidak membutuhkan kebijaksanaan yang cukup. Yun Che melangkah maju, dan ketika tubuhnya sejajar dengan Yun Qinghong, dia ingin mengingatkan Yun Qinghong untuk berhati-hati terhadap seseorang yang tiba-tiba membungkamnya, tapi dia menelannya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dia percaya bahwa dengan kebijaksanaan Yun Qinghong, dia tidak perlu mengingatkannya. Siapa namamu? Yun Che berdiri di depan Yun Xinyu dan bertanya dengan serius. Yun Xinyu. Suara Yun Xinyu pelan dan membosankan, tapi cukup jelas. Berapa usiamu? 27 tahun. Seperti yang dikatakan Yun Xinyu, sehelai rambut mengalir dari sudut mulutnya dan jatuh ke tanah. Tipe cewek seperti apa yang paling kamu sukai? Pantat besar. Oh, aku tidak tahu kalau kita sebenarnya punya sedikit kesamaan. Mata Yun Che membelalak, siapa gadis yang tidur denganmu baru-baru ini? Gadis krisan di menara Zuixiang. Puff, penonton pun langsung meludah kemana-mana. Bajingan, jenggot Yun Waitian berdiri dan dia menunjuk ke arah Yun Che dan mengutuk, pertanyaan omong kosong apa yang kamu tanyakan? Kamu jelas bersalah dan takut, dan kamu sengaja menunda. Yun Che melambaikan tangannya dengan cepat, Elder Yun, harap tenang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat penangkap jiwa suangan yang legendaris, jadi saya ingin menguji apakah itu sama dengan yang legendaris. Tanya jawab, ya. Ujiannya hampir sama. Oke, benda penangkap jiwa suangan ini memang ajaib, dan inilah waktunya untuk langsung ke intinya. Namun, ini putra dari tetua keluarga Yun yang bermartabat benar-benar pergi ke rumah bordil ketika dia membutuhkan seorang wanita. Oh, saya lebih suka mengunjungi rumah bordil daripada yang pasti. Saya sangat mengagumi kenyataan bahwa beberapa anak dari keluarga besar pergi merampok dan merampas wanita baik-baik. Hanya saja gadis krisan ini, sepertinya selera Tuan Yun agak berat. Kamu, seluruh tubuh Yun Waitian gemetar, dengan tatapan tajam di matanya, dia ingin maju dan melawan Yun Che dengan putus asa. Oh, sekarang juga, Yun Che terbatuk-batuk, dengan santai menatap wajah Pangeran Kaguya, yang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan serius, Yun Xinyu, izinkan aku bertanya padamu, 2 bulan lalu, mengapa kamu tahu bahwa Yun Xiao dan masyarakat ketujuh di bawah langit sedang bertemu di luar kota? Yang ditanyakan Yun Che bukanlah, apakah kamu tahu, tapi, kenapa kamu tahu? Yun Waitian mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, di bawah mantra Suan Gang, semua yang dia katakan berasal dari lubuk jiwanya, dan tidak akan ada kebohongan. Apakah menurutmu dia akan membuat alasan sendiri setelah dibimbing seperti ini? Namun, saat Yun Xinyu berbicara, ekspresi Yun Waitian langsung membeku. Hari itu, aku melewati halaman Yun Xiao. Aku tidak sengaja mendengar Yun Xiao mengirimkan pesan ke nomor 7 di dunia. Kami membuat janji untuk bertemu di Pavilion Yuyun, 70 mil di luar kota, pukul 10 jam keesokan harinya. Yun Xinyu perlahan berkata, dan menjawab dengan jelas. Oh, Yun Che mengangguk, hampir seperti yang kuduga. Kamu benar-benar mendengar transmisi Yun Xiao. Lidah Yun Xiao sedikit tersimpul. Dia ingat bahwa pada hari pertama dia bertemu Yun Che pernah bertanya kepadanya apakah setiap undangan ke nomor 7 di dunia melalui transmisi suara, dan apakah seseorang menguping transmisi suara itu. Bisikan-bisikan intens tiba-tiba datang dari penonton. Pertanyaan formal pertama Yun Che dan jawaban Yun Xinyu membuat orang-orang yang sudah ragu tiba-tiba mencium sesuatu. Wajah Yun Waitian tiba-tiba berubah jelek, tapi kemudian dia dengan cepat berteriak, jadi apa? Xinyu kebetulan mendengarnya. Mungkinkah dia tidak sengaja mendengar transmisi ini dan merupakan pencuri yang berkomplot melawan mereka? Bersambung.